One Glory. Yes, hashtag One Mission One Glory. Tentunya untuk memberikan dukungan penuh untuk tim Onyx, satu-satunya perwakilan dari tim Indonesia. Satu langkah lagi untuk mencetak sejarah mereka dan melengkapi Golden Road mereka di tahun ini. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita menuju langsung ke Land of dan juga di kolom komen ramaikan coba. Let's go! Love warna kuningnya coba Coba nih. love Menandakan kuningnya. nih kita support Onyx nih ya kan. 2 berarti loh. Warna kuning. Oh ini parah nih. Nice. Kairi. Let's go lah Kairi, farming secepat mungkin Kairi. Biar nanti damage dari fracture-nya Besar. Dan langsung juga nabrak, hilang langsung. masih diganggu oleh Ogwen. Dan kita tahu bagaimana proses farming dari Nolan sendiri. Ini cepet banget bisa dibilang. Ya. Salah satu hero yang memang punya potensi untuk dapetin level 15 di bawah menit ke-10. Waduh, Keyboy-nya nih kejebak sendirian nih. Tapi di bagian belakang tubuhnya ada dua orang yang memang selalu membayangi pula antara Pio dan juga Ogwen. Tapi dari deretan set talent emblemnya seperti ini, Am. Yes, Wilderness Blessing yang tetap dipakai oleh Keyboy. Lebih memudahkan dia untuk melakukan rotasi dan lebih mobile juga. Dan di Boots ternyata ya Firmness. Pakai Festival of Blood, pakai Breath full merah dia. Iya. Jadi- Biar lebih ini ya, sustain tapi sustain. juga ada tambahan Lifesteal, untuk regen ya, betul. lifesteal-nya juga. Dan Kibo juga bawa ini kok, bawa breast mat. Ya, dapat tambahan 5% itu Hmm. cukup oke lah dan bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara ya ada slow tempo yang sedang terjadi sekarang. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana pergerakan dari Kairi ya. Ini bakal menuju kemana dulu? Apakah langsung ke geng ke gold lane atau membantu EXP untuk setup mereka nanti di turtle lebih mudah? Tapi dari masing-masing marksman-nya ataupun god laner-nya itu membawa warrior boot game ya. Untuk Bruno, kita sering banget ngelihat kalau dia menggunakan sepatu mana gitu loh. Mhm. Untuk bisa nge-boost lagi dari regen mana yang dia miliki. Karena penggunaan dari mana yang cukup boros pula. Lumayan Betul. boros Nah ya. ngakalinnya seperti apa kira-kira nih kalau kayak begini di Cimomo nih? Lebih Wah. hemat aja gak sih? Harus lebih hemat. Lebih hemat aja kalau memang udah separuh atau ada waktu buat recall ya udah. Ya recall dulu. Mau gitu gak ya. mau recall aja dulu. Oke. Tapi sekarang dengan berjalannya satu wave minion yang jauh lebih mendekat ke arah dari Flaptasy. Dia benar-benar membuat aliran dari wave minion tersebut diberhentikan terlebih dahulu. Tapi sekarang udah level 4 duluan. Untuk dari bootsnya sudah mulai bergerak ke bagian depan. Dan penalty zone udah mulai lagi lompat ke bagian depan. Tapi ternyata turtle-nya berhasil langsung diamankan juga. Dan sekarang Keyboy-nya masih melakukan pertempuran di atas tersebut. Malah ada dua player yang memiliki oleh Oni pun langsung mengilang dengan sangat cepat. Dan Kairi-nya dikejar habis-habisan, untung Pio mundur kembali. Iya, dan ternyata memang kombonya bagus banget ya tadi dari AP Brand juga. Menunggu memang posisi dari Boots untuk maju duluan dengan penalty zone. Yep. Lalu tiba-tiba ketika retry memang udah didapatkan oleh Kaltizi, dari seorang Flaptizi masih datang. Waduh, digangguin dong tadi. Lagi mau makan fire beetle-nya malah udah ada Flaptasy yang memang mendekat. Dan Boots sekarang tertinggal satu level akibat tadi flicker penalty zone-nya yang memang sudah terlihat. Ya, dan juga cukup jauh ya untuk perbedaan levelnya sebenarnya sih antara Boots dan juga Flaptasy. Tapi dua hero statistik ini punya win rate yang bagus banget. 80, ya hampir lah 84% kalau kita bilang. Iya. Oh ini juga pernah bawain combo Guinevere Matilda ini. Karena memang bisa nyelamatin Guinevere ya kalau udah terperangkap di garis depan. Kalau Iya. Augen mau mendarat ke arah mana dan Augennya ternyata numpang lewat saja. Numpang muter saja Flaptasy di tempat yang berbeda. 2 level loh perbedaannya. Wow, dan dari 3 pemain tim AP Brand, mereka di awal memang sedikit unggul ya dari segi goldnya. Dengan adanya turtle juga yang diamankan oleh AP Brand. Buset dah itu Augen, tapi ternyata sekarang untuk Kairi. Dengan Fracture yang milikin pun dia memiliki satu efek antisis yang bisa menyelamatkan dirinya dari Spatial Migration ataupun Violet Requiem. Wow, ini butuh banget ya, apalagi dari sisi purple buff yang bakal di-raid langsung oleh AP Brand, melihat bagaimana potensi mereka bisa nabrak. Buset dilompatin lagi dong. Dan sekarang Spatial Migration-nya sudah connect karena masih dalam masa cooldown juga untuk Fracture yang dimiliki. Tapi dilompatin kembali dan Keyboy-nya berhasil lagi dihancurkan. Bahkan Boots-nya sekarang mulai mendekat. Ogwen yang memanggil lagi pergerakan di mana Pio-nya berhasil langsung bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Wah, 2 pemain harus tumbang dari Onyx. Dan kali ini belum ada satu poin balasan dari tim Onyx. Dan memang agak sedikit sulit ya untuk ngelihat dari early. Di mana dari Flaptasy benar-benar bisa mainin rotasi yang cukup cepat juga. Dan juga adanya Purify Respect ya, yang dipakai oleh Pio tadi. Cukup mengagetkan memang. Tapi dia punya Purify yang berarti dia bakal selamat semisalnya ada Implosion yang sudah dilepaskan. Iya. Yep. Sementara sekarang Kairi level 7 dari
Pergerakan Kyle Tzy udah level 8, tapi Kairi harus mundur kembali. Cycling Eagle-nya nabrak pula ke arah dari Kiboy, tapi Kiboy belum menemukan momentumnya sejauh ini. Dan juga ada penalty zone, tapi mereka mundur kembali. Turtle-nya berhasil diamankan, dilompatin dengan Spatial Migration. Violet Requiem langsung dikeluarkan pula, tapi Burch-nya terkurung di area tersebut lagi dan lagi. Mereka mendapatkan sebuah tekanan. Wah, ini tekanan yang bahkan dari semenjak Turtle yang pertama ya. Bener-bener nggak berhenti untuk tim Onyx dan kayaknya memang damage-nya juga belum dimiliki sih. Suns bahkan di sini memang agak sedikit terpressure juga dengan adanya pergerakan lagi-lagi Ogwen dengan Matilda-nya. Ya, dan itu juga. Ogwen dengan satu flash of the Oasis akan membuat rekan-rekannya jauh lebih terjaga juga. Damage-nya berasa kan sekarang Flap Tzy levelnya padahal di atas dari Kairi loh. Harusnya ada perbedaan atribut tadi yang membuat damage-nya agak tertahan ya. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan bagaimana Boots ini tertinggal level Iya. atas Flap Tzy. Dan ini lebih mudah lagi jelas dari Flap Tzy untuk punya item, untuk bisa ngedeal damage ke Boots. Iya. Itu cewek aja ngebantuin loh untuk emang ngecicil dulu ke arah dari purple buff-nya agar nanti dari Kairi datang udah langsung sikat aja. Tapi di bagian bawah outer turret-nya berhasil dihancurkan. Mereka kehilangan satu objektif. Kyle Tzy, Spatial Migration tadi ke depannya berbeda, penalty zone udah mulai masuk. Kita lihat saja dan sekarang ada satu impulsion lagi yang udah mulai menjadi ke arah beberapa player tapi didorong lagi dengan satu si Climber. Violet Requiem langsung dikeluarkan begitu saja. Ceweknya berhasil dihancurkan tapi sedikit lagi bisa. Hanya saja sekarang Kyle Tzy dengan adanya Queen Event tapi Black sudah dikeluarkan dan juga pergi ke depannya berbeda tapi Suns-nya dikerek habis-habisan menyisakan Kiboy dan juga Boots. Begitu sulit kombinasi dari beberapa hero ini dimiliki oleh pemain dari Pren. Ini perkara memang adanya Matilda sih sebenarnya. Jadi kitingnya ini bagus banget untuk Kyle Tzy yang sebenarnya tadi udah kelihatan low banget. Karena udah kena cicil dari Suns, kena cicil dari Kairi. Tapi karena ada guiding wind dari Ogwen, Kyle Tzy-nya jadi nggak ke pick off. Ya, dan ini lini untuk di gold, di EXP ini benar-benar dipegang oleh AP Brand. Untuk clean-nya punya Endless Battle. Berserker sebentar lagi bisa dilakukan oleh dia juga. Yep. Dan untuk tim fight-nya ya jelas, Ogwen yang hadir. Ogwen dengan satu flash off di Oasis juga tadi selalu bisa menciptakan peluang ketika ada yang terkena penalty zone. Jadi seakan-akan penalty zone Boots ini menjadi sia-sia. Gimana lagi ya, itu tadi yang udah kita ceritakan di awal ataupun kita prediksi di awal ya. Kalau untuk dari Ogwen-nya, dia lah yang akan mengambil peran untuk bisa menjemput lagi ke arah rekan-rekannya yang emang dalam keadaan sekarang. Dari Onyx sendiri punya beberapa damage yang emang bisa nge-burst secepat mungkin ya Cimomo ya. Iya. Tapi apalah daya dengan sepersekian detik itu yang dimanfaatkan, dia ditarik, dia dipanggil, selamat lagi. Dan bisa dibilang semua tim fight dari AP Brand tuh benar-benar selalu ada follow up sisinya sih Pak Polo. Iya. Keambil purple Dan buff-nya. sekarang purple buff-nya keambil, levelnya juga tertinggal cewek. Akankah langsung dilompatin? Kyle Tzy cukup dia menjaga, nggak mau melakukan banyak hal. Karena untuk maju sedikit ke atas, itu tadi Super Marco udah siap untuk memberikan quick draw-nya. Iya, dan Onyx sekarang di game pertama memang struggle banget. Mereka benar-benar di-push habis-habisan. Semua objektif jungle-nya benar-benar dimakanin oleh AP Brand. Yap. So mereka tertinggal dari level. Waduh, dilompatin lagi dong Cimomo dan sekarang Spatial Migration-nya bahkan di bagian belakang kombinasi dengan Raging Sandstorm-nya begitu luar biasa. Inilah satu lawan yang begitu mengerikan yang harus dihadapin oleh Onyx. Juara dari BH. Ya itu kombinasi juga yang terjadi tadi, sinergi yang dilakukan dari Spatial Migration, lompat dari Violet Requiem dan juga di follow up dengan Raging Sandstorm. Semuanya masuk langsung. Yap. Ini 5 playernya juga udah mulai berkumpul ya sekarang ya, walaupun lebih condong untuk bergerak ke bagian bawah. Dari satu inner turret-nya pun berhasil dihancurkan, Kairi masih mencari celah agar bisa menumbangkan ke arah objektif yang ada di bagian atas. Tapi terlalu beresiko dan Kairi pun harus pulang. Harus pulang sih karena pergerakan dari pemain-pemain AP Brand mereka cukup pekat tentunya. Dengan split push yang dilakukan oleh Kairi. Sementara dari in-game equipment yang memang ngebuat Onyx ini tertinggal hampir menyentuh 8.000 di menit ke-8 ini kok. Iya, dimana yang tadi hampir dekat sebenarnya dari romernya, tapi sekarang sudah mulai menjauh juga untuk Ogwen-nya. Jadi benar-benar dari segala lini sekarang sudah dipegang oleh AP Brand. Mereka sudah cukup unggul, mereka tinggal mengkotakin saja agar Onyx tidak terlalu jadi tidak mendapatkan momentum. Yap. Waduh, beda 3 level, penalty zone dikeluarkan kembali. Tapi Raging Sandstorm menyelamatkan Flap Tzy. Pertempurannya kembali terjadi, mau gak mau. Kairi benar-benar di all in di area tersebut. Wah, ternyata dengan adanya Spatial Migration dan juga Ogwen di sini yang bisa menggunakan Guiding Wind, Kyle Tzy ketika Violet Requiem nggak kena dia tinggal diselamatkan lagi Betul. dengan Guiding Wind. Dan itu selalu terjadi juga kan. Iya. Oke lah, sekarang cewek sudah punya Berserker, tapi untuk bisa head to head di Lord ini jelas tidak memungkinkan sekarang untuk tim Onyx. Jadi mereka harus mundur dulu, mereka harus bertahan sedikit menunggu item jadi, karena secara level juga mereka tertinggal jauh.
Sementara sekarang Lordnya berhasil diamankan, dari Kaltes dia udah level 12, Kairi masih level 11, masih bisa mepet ya ke arah levelingnya. Jadi nanti pun waktu-waktu apabila mereka harus melakukan sebuah retribution terhadap objektif, ya udah masih dempet gitu loh, masih dekat. Kaltes terus terus sampai maghrib begitu. Terus. Oh di sebelahnya juga datang. Terus datang sebelahnya duet lu berdua. Ayo. Terus. Wah, tapi ya mungkin ini bakal jadi satu momen yang harus dimaksimalkan ya sama Onyx menurut aku. Kayak mereka harus benar-benar nunggu celah di mana Boots bisa masuk dengan penalty zone, lalu cewek juga udah siap dengan beberapa item untuk ngasih damage ke arah pemain-pemain Epic Brand. Yap. Kalau enggak ini bakal jadi marah bahaya Onyx. Mereka sekarang harus melakukan defense di mana Lordnya udah mulai bergerak di area atas. Yap, dan kombinasi dari tiap-tiap hero yang dimiliki oleh Epic Brand juga udah jalan banget loh dari tadi. Entah dengan Spatel Migration lalu ada Reging Sandstrom gitu loh. Dilompatin lagi dengan adanya Popheus, capek banget begitu banyak. Dire emang benar-benar bisa komit terhadap sebuah team fight. Dan sekarang cycling eagle-nya nabrak ke arah Boots, akankah Boots memberanikan diri untuk lompat ke bagian depan tapi terlalu beresiko dan mereka mundur kembali dengan adanya Lord yang udah langsung dihilangkan. Tapi Keyboy ketahuan posisinya, akankah Keyboy langsung mau dialih tapi didorong dengan satu Secret Hammer. Impulsion yang mau dikeluarkan tidak, dia flicker dulu saja. Iya, setidaknya Keyboy tidak terpick off tapi di menit ke-10 Onyx belum dapetin satu poin kill pun ke bawah. Iya, dan ini memang coveran dari Epic Brand yang bisa kita bilang ini cukup jalan ya sinergi mereka tadi. Mereka selalu bisa mengkombinasikan satu hero dengan hero yang lain juga. Dari goalnya lihat bagaimana cewek ini terlihat cukup sulit untuk bisa diadu head to head. Yap. Berhadapan dengan Clean. Dengan satu quick door itu damage-nya akan berkali-kali lipat. Waduh, Spatel Migration dan connect pula, tapi untungnya Kairi masih berhasil kabur. Hanya saja ada beberapa rekan yang memang terjebak di tersebut, tapi untung Boots masih bisa mempertahankan diri. Masih bisa defense tentunya berkat bantuan Bestarat juga. Dan Epic Brand mereka tidak ingin mengambil langkah gegabah, mereka akan mundur dulu juga. Ya sekali lagi dari Epic Brand mereka sudah menang level, mereka sudah menang item, mereka tinggal menjaga bagaimana konsisten mereka untuk bisa mengambil objektif. Dan itu yang sudah atau sedang mereka lakukan sekarang. Dan menang level ini jelas menjadi salah satu faktor penentu juga untuk Epic Brand tadi. Apalagi untuk level retribution. Tapi ini adalah Onyx ya, kita tahu, kita pernah ngeliat Onyx tertinggal sebagaimana bentuknya, tapi Onyx bisa ngebalikin keadaan. Jadi kita lihat saja seperti apa lagi nanti strategi yang akan mereka lakukan, counter setup seperti apa lagi yang akan mereka lakukan untuk bisa ngebalikin dari apa yang sudah dilakukan oleh Epic Brand. Iya, tentunya lagi-lagi seperti yang aku bahas ya, celahnya sih harus benar-benar didapetin sama Onyx. Tapi ya tentunya Epic Brand dengan keunggulan 10.000 net worth di tangan, ini tentunya dari segi item udah unggul banget. Kecuali Onyx bisa drag game ini sampai kalah menuju mid to the late game, sampai benar-benar bikin Bruno-nya udah jadi. Bersama dengan Suns, ini kemungkinan besar Onyx masih bisa dapetin kesempatan untuk ngebalikin keadaan. Oke. Terakhir gue ngeliat Onyx kayak gini, ingat yang di MPL Indonesia, Onyx lawan BTR. Yang Kairi ketinggalan sampai dengan 7 level apa? 7 apa 8 level? Ada Hilda ya. Iya, ingat ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mereka benar-benar bisa menyamakan kedudukan di bawah di drag late game. Disamakan dari sisi levelingnya. Jadi sabar teman-teman ya di luar sana ya. Jadi coach-coach online yang gue lihat di kolom komen, sabar dulu bro. Betul. Sebelum dari base utamanya hancur, ini semua masih bisa terjadi. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apa komen lu? Beda 10.000, kocak. Mungkin Anda kalau bermain bisa 20.000 ini ya perbedaannya. Lawan yang harus dihadapin ini adalah juara dari Filipina. Iya, dan juga sebenarnya ini juga masih best of series ya. Jadi, iya, ini juga best of 5 series. Aku rasa game pertama ini mungkin masih bisa dibilang mungkin akan jadi pelajaran juga untuk tim Onyx yang dimana dari perbedaan network memang terlihat berbeda jauh dari sisi kedua gold laner kok. Ya, tapi satu yang pasti sekarang Ogwen tidak bermain dengan full damage. Ada item defense yang sudah mulai di-build juga, tadi ada satu Dreadnought Armor yang ada di sana. Jadi bisa jadi dia build-nya ke anti-Cuirass setelah ini. Hybrid ya. Betul. Oke, dan Lord Bali berjalan lagi-lagi menuju ke area turret base yang langsung dipecahkan. Yap. Sementara sekarang, ada sebuah pergerakan Kaltesinya untuk Suns masih punya Black Shoes, mau nggak mau. Mau nggak mau dia pun harus mengeluarkan Black Shoes-nya di area tersebut. Sementara itu dengan adanya Lord yang segera dihilangkan pula Peo. Tetap menjaga badan di bagian depan, mencoba untuk bisa memberikan sebuah distraksi. Tapi barusan Reging Centrumnya, Boots-nya sudah memberikan pula penalty zone. Tapi itu para berbeda, Kairi untungnya masih berhasil pergi karena Kaltesi. Tapi sekedar merata dulu selalu dikeluarkan, coba lihat Kaltesinya. Masih menjadi orang terdepan, bahkan sekarang Peo-nya kembali dipanggil dan Peo-nya selamat. Wah, Q-nya nggak tumbang dan bahkan lihat padahal Boots menurut aku udah dapetin satu momen. Cuma memang
tim fight-nya agak sedikit terpisah di area atas tadi. Ya, dan juga mungkin ya dari item mereka yang belum memadai di sini. Iya, damage-nya belum maksimal sih kok. Betul, karena untuk item defense juga dari Epic Brand mereka sudah selesai dengan keunggulan gold seperti ini. Dan ini masih bisa ditahan oleh Onyx. Jadi Onyx untuk chance mereka jelas adalah mencari momentum kapan. Didorong lagi. Waduh, didorong ini dia semua momentum kan, dan harusnya lagi dan lagi penalti salah langsung dikeluarkan dan connect pula ke arah beberapa player. Namun dengan adanya guiding wind dan juga flash of doasis memberikan impact di mana HP-nya ada lagi. Iya, dan lagi-lagi nggak ada yang tumbang dari AP Brand. Permainan tarik ulur yang begitu sabar, meskipun tadi kita ngelihat Keyboy udah bagus banget ya untuk masuk dan bahkan nge-secret 2-3 pemain tadi. Tapi lagi-lagi guiding win dari seorang Ogwen ke Ya, bawah. itu dia. Matilda yang memang cukup merepotkan dan dia build-nya ke Athena Shield. Athena ya. Ya, Dreadnought langsung ke Athena Shield juga. Jadi ada defense item hanya dengan mengandalkan satu flash of the Oasis seperti biasa. Dan juga bersampaikan favor yang dipakai. Ya, mungkin dari armornya juga tidak akan dijadikan full ya. Sebenarnya dari Dreadnought armornya, dia bisa menuju ke arah Immortality kalau memang diinginkan. Biar untuk lebih safe lagi posisi dari seorang Ogwen. Tidak mudah untuk ditembangkan. Ini dari tadi juga bisa dibilang ini adalah pick off aja kan yang dilakukan oleh pemain dari Brand. Hmm. Gak ada team fight yang benar-benar terjadi yang cukup lama, karena dengan perbedaan level juga pemain Onyx juga bakal sanggup gitu loh untuk bisa menghadapi dengan segala apapun yang udah dimiliki oleh pemain dari Heavy Brand. Wow, oke. Great Dragon Spear untuk Super Marco ya. Cukup tajam dan ini sudah punya damage yang memadai. Jadi mungkin seperti Kairi kalau maju seorang diri tanpa recoveran, ini bisa langsung di one shot sama dia. Nah cuman ini dia, dari Onyx mereka sejauh ini berhasil ya membawa ini menuju ke arah late. Ini udah menit 16 ini loh. nih. Masing-masing dari player udah akan mencapai dari level 15, dari itemnya juga mungkin udah berkumpul. Sementara sekarang Violet Crime udah langsung dikeluarkan, Keyboy-nya sendiri di bagian depan dan Keyboy terjebak. Keyboy berhasil dihancurkan, mereka nggak segan-segan untuk all in. Bahkan itu hanya seorang rumor, digas juga. Tigas juga. Ya, karena kalau tadi sampai lepas bisa jadi ada implosion yang diciptakan juga. Tapi lihat bagaimana Kibo juga implosionnya masih belum kepakai. Iya. Jadi instannya dia ini benar-benar di lock sama sekali, gak gerak. Gak dikasih loh, gak dikasih nafas dikit pun. Bener-bener langsung diolin dan ceweknya masih berusaha untuk bisa menghilangkan satu win bagai bawah dan Kairinya sudah hadir kembali. Coba lihat sedikit lagi bisa flap tezinya masih bisa mengeluarkan ke arah quicksand guard. Bahkan sekarang dengan adanya satu lagi dari Ice Queen yang udah dikeluarkan, akankah dengan satu momen slow yang memang bisa diberhentikan ataupun dibuat oleh Suns bisa membantu rekan-rekannya? Ini damage-nya dari Super Marco benar-benar udah sakit banget sih. Apalagi View juga ngecicil-cicil kan untuk narik dengan airnya itu. Benar-benar ngebuat pemain-pemain dari Onyx ini agak sedikit kelimpungan. Dan sekarang Lord kembali berjalan Pak Pulung. Yap, Lordnya akan masuk lewat atas. Sementara sekarang coba lihat, 4 player ada di tengah. Dari bawah, flap tezinya mungkin akan langsung bisa wrecking Sandstorm dari arah tersebut. Tapi Lordnya udah berhasil langsung dihilangkan. Mereka semua masih berada di arah tersebut. Tapi Burstnya mulai maju lagi, sedikit lagi bersisa. Ada satu Winter Touch udah dikeluarkan pula dan dipanggil kembali. Astaga. Lagi dan lagi menjadi masalah Matildanya. Wah, View-nya nggak tumbang untuk ke yang kesekian kali lagi. Wah. Iya, dan itu seakan-akan ngebet juga. Winter yang dipakai sembari menunggu untuk ada guiding wind dan akhirnya dia bisa kabur. Dan ini ya untuk itemnya. Dari Onyx mereka belum full item jelas, sedangkan AP Brand sudah full item sedari tadi. Gold gap yang jelas terlihat ini ada di EXP lane. Karena dari Khalidnya punya si Halberd, punya item damage yang sangat-sangat memadai untuk bisa melakukan one hit. Mungkin ke arah dari Suns atau bahkan dengan Kairinya juga. Yap. Jadi ujung tombak sekarang ini ada di Suns. Itu DHS juga udah langsung diambil sama Bruno biar mempercepat lagi karena damage-nya nanti bisa dihantarkan. Tapi apalah daya ya. Matildanya ini loh. Iya, itu Sukses menjadi tim SAR dari tadi. misi penyelamatannya banyak. Misi penyelatannya Iya. berhasil, KPI-nya tinggi itu. Langsung achieve target terus ya. Tiap bulan tutup buku ya. Tapi ya Ogwen juga positioningnya bagus. Jadi kayak sulit banget buat ditangkap sama pemain-pemain dari Onyx sih. Yap. Dan ngelihat Keyboy yang sebenarnya memang masih punya implosion. Dia nunggu sebenarnya momen boots untuk maju dengan satu bawah penalty zone. Karena kalau dia yang maju untuk flicker, oke, sekarang malah ditabrak. Nah itu dia tuh, Cycling Eagle tadi udah langsung nabrak. Ogwennya mundur kembali, tapi Suns cukup berani menjadi orang terdepan mencari informasi. Suns! Mantep pedas, coba lihat Suns ya. Tidak gentar mentalnya bro. Tenang, ini udah menuju ke arah late game. Dan Onyx kali ini memang mereka dari segi damage tidak sesignifikan
yang dimiliki oleh pemain-pemain Every Brand. Tapi Oke. lihat cewek tuh. Itu dia, gabungan damage yang dihasilkan, tapi Bruno-nya berhasil tertangkap. Cewek berhasil langsung dihancurkan karena dengan aksi pembegalan tadi udah langsung dilakukan dan Sansa berhasil mundur. Ada beberapa player, Repulsion yang udah mulai kena penalti zone langsung dikeluarkan dan pertempuran kembali terjadi dan satu shutdown pun tercipta. Flaptasi yang berhasil dihancurkan. Akankah ada satu momentum untuk Onyx bisa membalaskan keadaan? Karena sekarang Sansa benar-benar dikejar habis-habisan. Kyle yang mencoba untuk bisa mencari celah agar bisa mendapatkan pergagasan, tapi Sans-nya berhasil menggocek ke arah beberapa player dan sekarang masih ada kesempatan untuk Onyx. Wah, ternyata Kaltizinya datang dari arah kanan bawah dan tidak di-expect oleh seorang cewek. Ya itu mengejutkan memang karena yang diserang dari tadi adalah Suns. Namun yang pasti Kairi juga sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Flaptizi. Iya. Itu ada satu shutdown yang menurutku penting juga ya. Karena untuk goalnya bisa dikejar lah sekarang. Meskipun ini sudah late game banget dimana gol juga sudah hampir sama. Waduh, lagi dan lagi tuh boots-nya ditabrak oleh 2 orang. Mereka pun masih memiliki waktu untuk bisa menunggu kehadiran dari Bruno. Join ke dalam pertempuran ini, Lord-nya pun belum menjadi milik siapapun. Coba lihat, Sans-nya bersembunyi terlebih dahulu dari pergerakan Kairi. Sama, karena untuk satu wave minion akan segera dihilangkan dan boots-nya menjadi orang terdepan. Iya, ini cewek sekarang benar-benar harus melihat pergerakan dari pemain-pemain Epic Brain yang bisa muncul dari rumput manapun. Yep. So sekarang posisi dari Boots dan juga Kiboy udah mulai menjaga nih dari area rivernya. Sans juga udah melihat pergerakan dari Flaptizi, tapi Gwen Ini beneran mau ditabrak? Tidak dong, Ini karena kalau chill tadi aja ditabrak sih. itu akan menjadi sebuah momentum, tapi Kairinya sekarang mencoba untuk bisa langsung mundur juga bergabung dengan rekan-rekannya dan mereka mau nggak mau nggak bisa kontes terhadap Lord tersebut. Iya, Super Minionnya terus nge-push masuk ke base dari tim Onyx sih. Jadi mau nggak mau Onyx mereka lumayan terdistract. Tentunya harus mulai peka juga untuk melihat minion yang terus-terusan nge-push masuk ke area base-nya. Jadi ya Epic Brand juga aku rasa mereka pun tahu Onyx nggak bakalan bisa untuk melakukan kontes dengan cukup mudah. Ya, tugas dari Epic Brand jelas ini untuk mencari Suns ya ada di mana. Terutama Flaptizi yang biasanya menargetkan Suns. Waduh, damage-nya ternyata masih bisa ditahan. Lihat dan lihat Augen darahnya penuh kembali, padahal barusan udah dikasih damage tuh. Iya, Satu kombinasi full dari Kairi tadi udah dikeluarkan gitu. tebel banget itu. Ya, Guiding Wind plus Fiver ya kan, dapat shield. Dapat HP lagi. Waduh, ini benar-benar gila sih pertempurannya yang sesaat lagi mungkin akan langsung kita Dan saksikan Sans. dengan adanya Lord yang bergerak di bagian depan. Dan juga Pio-nya udah mengeluarkan lagi ke arah satu Winter aja, tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Cycling Eager pergi ke arah yang berbeda. Pertempuran kembali terjadi, coba lihat Ranking Center masuk dikeluarkan. Lord-nya masih berada di atas tersebut, ceweknya. Wewe langsung Cewek? dikeluarkan, Flaptizi-nya, Quick Send Guard. Bahkan sekarang dengan ada satu lagi Winter Dancer di dalam tubuhnya. Dan juga lihat di bagian belakang Pio-nya. Pio. Akankah Pio berhasil langsung dihilangkan? Dan benar Pio-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada beberapa player Impulse Jet-nya connect. It's time for Onyx. Double kill, triple kill. Waktunya comeback dan melakukan push balik. Wipe out for Onyx. Hanya butuh 1 kali tim fight dan Onyx mengembalikan itu semua. Tim wipe untuk tim Onyx. Dan Yes. kali ini Kiboy dengan momen yang gila banget. Kalau kita ngelihat replay nih ke bawah. Semuanya terlalu fokus untuk mencari dan bahkan Pio terlalu dalam. Sampai ke dalam base milik Onyx. Wah gila Dan itu Kiboy dapetin implosion yang sangat-sangat tepat sekali. Membuat 2 pemain yang tidak bisa bergerak. Dan free shot dan one Ini dia, push. one strike push dan berhasil. Ini adalah genderang pelang. Waktunya untuk Epic Brand juga mungkin harus mengevaluasi besar-besaran. Bener. Apa yang salah. Dan juga mungkin untuk para provok-provok. Panas kalian, Dek. Panas kalian kan? Lihat. Sibuk kalian ngomong dengan ini. Lihat. Ini dia Onyx. Nonton